Baik, Bapak dan Ibu sekalian, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini waktu Amerika dan malam hari waktu Indonesia. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam agenda yang sangat penting menyambut bulan suci Ramadan. Insya Allah minggu depan kita sudah memasuki bulan Ramadan, dan dalam rangka mempersiapkan itu tentu saja bukan hanya persiapan fisik, tapi juga yang lebih penting adalah persiapan ruhani dan juga persiapan mental. Oleh karena itu, dalam rangka menyambut bulan Ramadan itu, PCMA Amerika Serikat menyelenggarakan pengajian ini, dan kita mengundang tamu penting, pembicara yang sangat penting, yaitu Profesor Dr. Abdul Mukti. Beliau saat ini adalah Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah. Untuk topik yang akan kita diskusikan dan kita kaji bersama, insya Allah yang nanti akan disampaikan oleh Profesor Abdul Mukti adalah Ramadan, bulan ibadah dan ukhuwah. Agar acara ini kita berlangsung lancar, insya Allah nanti izinkan kami membacakan susunan acara. Yang pertama nanti akan dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Adinda Hilal Sofyan. Kemudian yang terjemahan, translation akan disampaikan oleh Adinda Inas Ali. Kemudian surat yang akan dibacakan adalah surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 186. Nanti ketika dibacakan ayat ini, kita mohon juga Bapak dan Ibu ikut menyimak bersama sambil membuka Al-Quran bersama dan kemudian juga merenungi makna dan artinya. Kemudian setelah pembacaan dan terjemahan, nanti kita akan mendengarkan sambutan singkat, pengantar singkat dari Ketua Umum Muhammadiyah Amerika Serikat, Mas Rafiq Muhammad Rafiq Muzakir, dan setelah itu acara inti, yaitu ceramah yang akan disampaikan oleh Profesor Abdul Mukti dan tanya jawab. Kurang lebih semuanya adalah sekitar 1 jam sampai 1,5 jam. Nanti setelah itu akan ditutup oleh doa bersama. Saya kira itu susunan yang akan kita lalui. Baik Bapak dan Ibu sekalian, mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 186, yang akan disampaikan oleh Adinda Hilal Sufyan, anak dari Bapak Agus Sofyan. Silakan. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. أياما معدودات فمن كان منكم مريض أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان
فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. Allahul Azim. Selanjutnya terjemahan translation oleh Adinda Inas Ali, putri dari Bapak Muhammad Ali. Silakan. I seek God's protection from the accursed Satan. In the name of God, the Lord of mercy, the giver of mercy. You who believe fasting is prescribed for you, as it was prescribed for those before you, so that you may be mindful of God. Fast for a specific number of days, but if one of you is ill or on a journey, on other days later. For those who can fast only with extreme difficulty, there is a way to compensate. Feed a needy person. But if anyone does good of his own accord, it is better for him, and fasting is better for you. If only you knew. It was in the month of Ramadan that the Quran was revealed as guidance for mankind. Clear messages giving guidance and distinguishing between right and wrong. So any one of you who is present that month should fast, and anyone who is ill or on a journey should make up for the lost days by fasting on other days later. God wants ease for you, not hardship. He wants you to complete the prescribed period and to glorify Him for having guided you, so that you may be thankful. If my servants ask you about me, I am near. I respond to those who call me, so let them respond to me and believe in me, so that they may be guided. The great God said the truth. Shadaqallahul Azim, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih sekali lagi kepada Adinda Hilal Sofyan dan juga putri Adinda kita juga Inas Ali. Semoga Allah membalas kebaikan dan kita yang mendengarkan juga akan mendapatkan ganjaran. Baik Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya adalah sambutan singkat pengantar dari Ketua PCIM Amerika Serikat, Mas Muhammad Rafiq Muzakir. Silakan Mas Rafiq. Terima kasih Mas Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pembicara kita pada pengajian Tarhib Ramadan pada kesempatan kali ini, Profesor Dr. Abdul Mu'ti, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Yang kami hormati para tamu undangan, rekan-rekan, sahabat-sahabat yang aktif di berbagai organisasi diaspora Indonesia di Amerika Serikat, teman-teman dari PCINU AS Kanada, dari IMSA, Indonesian Muslim Society of America, dari ICMI, dari Dompet Du'afa, dari masjid-masjid Indonesia di berbagai negara bagian, di Imam di Washington DC, Al-Hikmah dari New York, Masjid Al-Falah dari Philadelphia, Masjid Taqwa San Bernardino,
Masjid Istiqlal di Houston, Masjid Everett di Washington juga, Masjid Ar-Rahman di Seattle, Masjid At-Tahir di Los Angeles. Dan semuanya warga simpatisan Muhammadiyah Amerika Serikat dari ujung pantai barat di Washington State sampai ujung pantai timur di Florida. Semuanya yang hadir pada kesempatan Zoom kali ini, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya memulai sambutan pada pagi hari ini waktu Arizona dengan membacakan pantun. Tadi saya buat sebelum subuh di sini. Di New York ada patung Liberty, ciri khas negara Amerika. Hati yang rindu dengan bulan suci, bergembira dengan Ramadan yang akan tiba. Grand Canyon ada di Arizona, menjulang tinggi gagah perkasa. Sebentar lagi kita puasa, ibadah dan ukhuwah kita raih bersama. Ibu-ibu, Bapak yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita semua bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan dalam suasana persaudaraan yang sangat kental pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan ukhuwah di antara kita bersama semakin menguat untuk kemaslahatan kita bersama, untuk kemaslahatan tanah air kita di Indonesia, dan untuk kemaslahatan kemanusiaan insya Allah. Ramadan is just around the corner, sudah di ujung mata. Insya Allah kurang dari seminggu kita akan memasuki bulan yang mulia ini. Kalau di lokal community saya tinggal di kota Tempe, Arizona, sudah diumumkan bahwa Ramadan akan masuk pada tanggal 2 April, hari Sabtu, sesuai dengan kriteria yang dipegang oleh Fiqh Council of North America, dan insya Allah dalam hal ini akan tidak berbeda dengan ketetapan wujudul hilal di Indonesia. Nah, Ramadan ini momen yang kita tunggu-tunggu. Kita sudah berdoa sejak minimal 2 bulan yang lalu. Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. Doa ini nggak berhenti-henti kita ucapkan sampai kita resmi menginjakkan kaki di bulan Ramadan. Sampai kita faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Nah, walaupun kita masih menunggu, izinkanlah kami atas nama pengurus pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Amerika Serikat mengucapkan selamat memasuki bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah. Mudah-mudahan doa kita bersama Allah mengangkat derajat kita menjadi pribadi yang muttaqin. Mudah-mudahan Allah menaikkan kualitas kepribadian kita menjadi insan yang mulia. Mudah-mudahan Allah menerima puasa, menerima amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Selanjutnya izinkan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemateri pada pagi hari ini, Bapak Profesor Dr. Abdul Mukti, yang walaupun di tengah perjalanan tapi masih memberikan kesempatan kepada kita di tengah kesibukan beliau juga sebagai Sekum PP, kemudian sebagai guru besar di UIN, berkesempatan untuk bersilaturahmi, memberikan pencerahan untuk kita semua, insya Allah pada kesempatan pagi atau malam yang mulia ini. Selanjutnya, secara singkat, saya ingin sekali lagi memberikan introduction mengenai PCIM. Jadi, PCIM ini secara resmi sudah berdiri sejak tahun 2008 melalui SK dari PP Muhammadiyah. Sampai hari ini sudah ada 3 ketua umum, dari Mbak Rahmawati Hussein, kemudian Profesor Muhammad Ali sendiri, senior kita yang mengajar di Riverside, dan saya. Jadi ini artinya periode ketiga sejak PCIM diresmikan oleh PP Muhammadiyah. Nah, perkembangan signifikan terjadi di PCIM ini pada tahun 2019 pada saat kita mengadakan musyawarah cabang istimewa di pesantren Nusantara di tempat yang diasuh oleh Imam Syamsi Ali. Jadi kita mengadakan muscap in person, waktu itu datang dari berbagai state warga Muhammadiyah. Dari situ kemudian kita mengambil langkah-langkah signifikan, diantaranya adalah mendaftarkan Muhammadiyah sebagai lembaga atau organisasi non-profit. Dan alhamdulillah sejak 2020 PCIM itu sudah terdaftar resmi sebagai Muhammadiyah USA Incorporated yang
markasnya atau kantornya bertempat di California. Nah, dengan demikian PCIM ini atau Muhammadiyah Amerika Serikat menyandang dua nama sekaligus. Yang pertama PCIMAS, yang kedua Muhammadiyah USA Incorporated. Dalam relasinya ke PP Muhammadiyah ada hubungan struktural, nama kita adalah PCIM. Tapi untuk konteks Amerika Serikat sebagai organisasi yang independen dan memiliki bylaw anggaran rumah tangga, nama kita adalah Muhammadiyah USA. Dan sesuai dengan bylaw kita, persyarikatan ini adalah persyarikatan yang terbuka, tidak saja dari diaspora Indonesia, siapapun ingin bergabung setuju dengan visi misi Muhammadiyah Amerika Serikat, kami sangat terbuka untuk mengajak aktif di kegiatan-kegiatan kita di PCIM. Nah, terakhir selanjutnya tahun 2022 pasca Muscap 2021 dan pasca terbentuk pengurus baru, kita mendapatkan status sebagai organization exempt from federal income under IRS. Jadi artinya Muhammadiyah USA adalah organisasi yang dikecualikan dari pembayaran pajak tahunan. Ada beberapa manfaat. Pertama, kita tidak membayar pajak sebagaimana individual atau organisasi profit. Yang kedua adalah Muhammadiyah USA diakui sebagai public charity. Jadi kita bisa menerima ZIS, zakat infak sedekah, donasi dari para anggotanya. Kemudian donasi ini bersifat deductible, artinya dapat mengurangi besaran wajib pajak ke pemerintahan federal AS. Nah, selain itu barangkali singkat juga ingin kami sampaikan, kegiatan-kegiatan PCIM cukup beragam, dari yang sifatnya keilmuan keislaman, kalamu, bedah buku untuk generate conversation tentang literatur, ada pustakamu, ada tentang profesi keseharian, tentang hobi, ada profesimu, ada hobimu, dan sekali lagi ada juga Al-Quran, tahsinmu, ada bahasa Arab, Arabikmu, sebelumnya pernah kita selenggarakan juga Inggrismu, dan sekali lagi semuanya bersifat terbuka. Kami mengajak kepada bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya diaspora Indonesia di Amerika Serikat untuk bergabung, untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang kami selenggarakan. Terakhir sebelum sambutan ini kami tutup, sekali lagi izinkan saya membaca pantun. Dari Washington State ke Florida, 5 jam lama perjalanan, tarawih, sedekah, dan Quran amalan utama kita lakukan di bulan Ramadan. Terima kasih atas kehadiran ibu bapak semuanya. Terima kasih atas kesediaan Prof. Abdul Muti untuk memberikan pencerahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rafiq atas sambutannya dan juga pantun-pantunnya yang menginspirasi. Saya nggak bisa buat pantun ini, nggak biasa ini orang Jawa bikin pantun. Bisanya bikin mocopatan ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya adalah acara inti, yaitu ceramah yang nanti akan disampaikan oleh pembicara kita, yaitu Profesor Dr. Abdul Muti. Namun sebelum beliau nanti memberikan uraian dan hikmahnya, izinkan saya membacakan sedikit tentang kurikulum vitae beliau. Beliau lahir di Kudus pada tahun 1968, menyelesaikan pendidikan madrasahnya mulai dari madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah hingga madrasah aliyah di Kudus. Setelah itu beliau melanjutkan pendidikan tinggi di Institut Agama Islam Negeri Wali Songo di Semarang dan mendapatkan kesempatan untuk memperdalam ilmunya, pendidikan beliau di Australia, di Flinders University, dan menuntaskan doktoral beliau pendidikannya di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Jakarta. Dan beberapa waktu yang lalu beliau juga sudah dikukuhkan menjadi guru besar untuk bidang ilmu pendidikan di UIN Jakarta.
Mengenai sepak terjang dan riwayat organisasi beliau sangat panjang. Beliau meniti karir di aktivis beliau di organisasi Muhammadiyah, mulai dari IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, ketika beliau aktif di Yayan Wali Songo. Kemudian beliau juga aktif melanjutkan di Pemuda Muhammadiyah sampai menduduki pimpinan puncak sebagai Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, seperti halnya Profesor Din Samsudin dan juga Hajianto, Bapak Hajianto Tohari yang pernah kita undang juga di forum kita. Kemudian beliau aktif di pengurus wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah dan sempat ditarik ke Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah, dan saat ini beliau menjadi salah satu 13 pimpinan pusat Muhammadiyah dan menjabat sebagai sekretaris umum pengurus pusat Muhammadiyah. Itu kira-kira riwayat CV singkat beliau. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, mari kita dengarkan bersama uraian hikmah dari beliau. Bagi Bapak dan Ibu, jika nanti pada saat beliau menyampaikan uraiannya ada pertanyaan, bisa langsung diketik di chat di room di Zoom ini. Kemudian nanti kita akan bacakan setelah sesi uraian dari beliau itu selesai. Baik, kepada Bapak Profesor Dr. Abdul Mukti, waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan. Baik, terima kasih Mas Subhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda amma ba'd. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Ketua Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Amerika Serikat, yang juga Ketua Muhammadiyah USA Incorporated, Mas Rofik, beserta seluruh jajarannya, para senior PCIM Amerika, ada Profesor Muhammad Ali, dan juga mungkin para senior lain yang, mohon maaf saya tidak bisa melihat screen secara utuh karena saya pakai HP ini, jadi hanya beberapa yang muncul di layar. Dan singkatnya seluruh jamaah pengajian Zoomiyah dimanapun Anda berada. Pertama-tama marilah kita bersyukur atas nikmat Allah yang terlimpahkan kepada kita di pagi yang cerah di Amerika dan malam yang indah di Jakarta. Kita dipertemukan dalam pengajian virtual dalam rangka Tarhib Ramadan 1443 Hijriah. Alhamdulillah kita semuanya dalam keadaan iman dan Islam serta sehat walafiat. Dan tentu saja kita berharap dan berdoa kepada Allah semoga pengajian kita pada malam hari ini mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sebelumnya mohon maaf karena menyampaikan pengajian ini dari rest area kilometer 71. Jadi saya masih on the way perjalanan dari long journey dan juga long day hari ini. Tadi pagi jam 6 saya mengisi pengajian dalam rangka peresmian Muhammadiyah Boarding School Taruna Putri di Kota Pekalongan. Kemudian saya nyambung peresmian Tren Q atau Pesantren Al-Quran di Kabupaten Pekalongan. Setelah itu saya nyambung mengisi pengajian Tarhib Ramadan di PDM Kabupaten Cirebon. Teorinya kalau lancar saya sudah sampai di Pondok Cabe. Pondok yang ada pondok cabe tapi nggak ada cabenya. Di Jakarta pondok yang jujur itu hanya Pondok Indah saja. Yang lainnya ada
kebun nanas nggak ada nanasnya, gitu kan. Pondok Pinang nggak ada pinangnya. Yang jujur hanya Pondok Indah saja yang memang betul-betul indah di situ. Tapi itulah sejarah Jakarta pada masa lalu dan sejarah Jakarta pada masa kini, gitu. Jadi karena itu maka kalau ada noisy atau mungkin ada beberapa hal tiba-tiba ada yang lewat di belakang saya, itu karena saya memang in public area. Tapi thanks to teknologi saya kira, terima kasih pada teknologi and thanks to the founder of Zoom and the owner of Zoom, gitu. Karena dengan teknologi itu kita bisa terkoneksi dengan sangat baik dari jarak yang ribuan mil dan perbedaan waktu yang juga sangat luar biasa, 12 jam yang alhamdulillah kita bisa tetap bersilaturahim. Dan saya lihat dari layar ini tidak ada delay antara yang saya sampaikan dengan yang suara yang terdengar. Ini berarti juga satu kecanggihan teknologi yang luar biasa. Kalau tadi Mas Rafiq menyampaikan pantun, saya mau berpantun juga ini. Mudah-mudahan pantun Indonesia ini ya tidak kalah sama pantun Amerika. Pantun saya, seikat kembang di jambangan, menambah indah beranda rumah. Selamat datang bulan Ramadan, bulan maghfirah yang penuh rahmah. Nah, ini kira-kira saya lagi berbunga-bunga jadi pantunnya banyak bunganya. Nah, pantun yang kedua ini yang saya kira mungkin di Amerika tidak ada ini. Ini panorama Indonesia. Nelayan tua mengayuh sampan, mencari ikan di samudra. Tunaikan puasa sepenuh iman, untuk menjadi insan bertakwa. Nah, saya hanya dua saja supaya tidak melampaui pantunnya Ketua Umum PCIM Amerika. Alhamdulillah, wa syukurillah, saya tentu saja menyadari sepenuhnya bahwa yang bersama saya di pengajian ini adalah para profesor dan para ustadz. Oleh Ketua PCIM ini alumni Kairo ya. LC-nya itu LC Kairo, kalau saya LC-nya lulusan Ciputat. Jadi tentu beda kualitas ilmu agamanya. Bahkan sekarang juga dapat tambahan lagi LC lulusan COVID. Apalagi kalau LC-nya lulusan COVID-nya 2 kali. Jadi tambah lagi kalau LC itu S1, maka kalau sudah yang kedua itu MC, Master COVID. Nah, mudah-mudahan tidak kena lagi nanti apa namanya Dokter COVID. Kita berdoa semua semoga pandemi ini segera berakhir. Saya akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan tarhib Ramadan yang tadi disampaikan oleh Mas Rafiq, betapa kita ini memang sangat merindukan datangnya Ramadan. Kita sudah membaca doa selama bulan Rajab dan bulan Sya'ban untuk diberikan kesempatan oleh Allah kita memasuki bulan yang suci, yaitu bulan Ramadan. Bahkan kalau kita kaitkan dengan bulan-bulan haram, ya, al-ashhur, ada bulan-bulan haram itu, bulan-bulan yang disucikan, dimuliakan, selain bulan Rajab juga ada bulan-bulan yang lain yang kita sudah diberikan kesempatan oleh Allah untuk menyiapkan iman, menyiapkan mental kita memasuki bulan Ramadan. Kalau kita kaitkan itu dengan Al-Baqarah 183 yang tadi dibacakan oleh Ananda kita dan juga diterjemahkan dengan luar biasa oleh putri dari Profesor Muhammad Ali dan juga tadi Mas Hilal, kita semuanya dipanggil oleh Allah. Jadi ayat tentang puasa itu dimulai dengan munadi atau seruan, ya ayyuhalladzina amanu. Kalau saya pahami seruan ini, maknanya ada dua. Yang pertama, secara teologis, yang dipanggil itu adalah iman kita. Iman kita lah yang dipanggil oleh Allah. Kemudian yang kedua, secara fikih,
Ya, puasa itu adalah ibadah yang memang khusus untuk orang-orang yang beriman. Sehingga karena itu maka di dalam memasuki bulan Ramadan itu, menurut saya ada orang yang memang menyambutnya dengan penuh gembira. Karena memang mereka menunggu datangnya bulan Ramadan. Mereka sangat bersuka cita dan menyiapkan jiwa dan raga untuk dapat menaikkan dan mengisi ibadah itu dengan sebaik-baiknya. Ini untuk orang yang imannya itu kuat. Nah, bagi orang yang imannya biasa-biasa saja, ya mungkin menyambutnya dengan sambutan yang biasa. Ya sudah, mau bagaimana lagi, waktunya puasa ya puasa saja, kira-kira begitu. We have no option. Jadi kita kemudian ya udahlah, udah memang puasa ya sudah, kita sambut dengan seperti biasa. Toh ini juga sudah rutin setiap tahun, kira-kira begitu. Tapi kemudian ada orang yang repot kalau imannya sedang lemah, mungkin cari cara, waduh sudah puasa lagi nih. Padahal mungkin dia merasa ada yang puasa tahun lalu belum lunas utangnya, atau ada yang karena kondisi tertentu merasa berat. Apalagi kalau misalnya di Amerika, misalnya puasa itu jatuhnya pada summer, musim panas. Wah, itu saya kira panjang sekali. Tapi sekarang saya kira di Amerika sudah baru mulai spring ya, yang mungkin antara siang dengan malam panjangnya agak seimbang seperti di Indonesia. Karena itu maka kualitas iman kita itu yang menentukan bagaimana kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kalau secara fikih tentu saja ya ayyuhalladzina amanu itu menegaskan yang tidak beriman, orang non-muslim tidak harus berpuasa. Sehingga memang ini ibadah yang khusus bagi orang beriman, dan itu saya kira dalam hukum Islam disebut dengan ibadah taklifi, yaitu ibadah yang diwajibkan kepada orang-orang mukallaf, yang diantara kriteria dari orang mukallaf itu yang pertama tentu adalah seorang yang beragama Islam, kemudian akil balik, dan kemudian mereka memiliki kesempatan untuk menunaikan ibadah itu. Nah, munadi atau panggilan ini juga memberikan kita suatu perhatian, suatu kesiapan, karena kita dipanggil secara khusus. Mungkin saya bisa menyebut ya ayyuhalladzina amanu itu sebagai privilege gitu, atau bisa juga VIP invitation. VIP invitation. Jadi Allah memanggil hambanya yang beriman dengan penuh rasa cinta. Kita semuanya ini adalah VIP di hadapan Allah yang dipanggil secara khusus. Kita ini kalau mendapat undangan dari orang yang hebat saja, kita sudah bahagia luar biasa. Kira-kira misalnya kawan-kawan di Amerika ini dipanggil oleh Presiden Joe Biden untuk ketemu. Wah, itu persiapannya sudah luar biasa itu. Sudah menyiapkan luar biasa untuk bisa menghadiri dan memenuhi undangan itu. Misalnya kalau di Jakarta sekarang masih ada 1-2 musim kondangan begitu. Wah, kalau dapat kondangan dari very important person, wah kita juga merasa orang penting. Diundang saja merasa penting, apalagi bisa menghadiri memenuhi undangan itu. Apalagi dibentangkan karpet merah, wah itu luar biasa itu. Suatu kehormatan. Karena itu maka ya ayyuhalladzina amanu pada pengertian ini bisa kita maknai sebagai tidak sekedar privilege, tapi juga mungkin exclusive invitation. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang diundang, dan oleh karena itu maka sudah pasti dan sudah seharusnya kita menyambutnya dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa bangga, dan tentu dengan persiapan yang sebaik-baiknya. Barulah kemudian ditegaskan kutiba alaikumus syiyam, ditetapkan, diwajibkan untuk kamu berpuasa. Sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kamu, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kalau masih saya kaitkan dengan bagaimana panggilan itu tadi, maka kamu jangan pernah merasa berat untuk berpuasa. Karena kewajiban ini tidak khusus untuk kamu saja, tapi kewajiban ini juga sudah diwajibkan kepada umat sebelum kamu. Jadi jangan pernah merasa ini sebagai sesuatu yang sangat berat, yang kamu kemudian tidak melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Kalau Profesor Muhammad Ali tentu melihat bahwa puasa ini sebenarnya merupakan
common teaching lah, kira-kira begitu. Yang memang sudah ada ibadah yang dilaksanakan oleh umat sebelumnya. Walaupun kalau kita membaca beberapa kitab tafsir, misalnya kita baca Ibnu Katsir atau kita baca Qurtubi, memang ada alasannya kenapa puasa ini disyariatkan kembali pada tahun 2 Hijriah itu. Karena orang Yahudi dan orang Nasrani itu memang telah melakukan perubahan-perubahan terhadap syariat puasa menurut apa yang menjadi keinginan dan kehendak mereka. Sehingga disyariatkannya kembali puasa itu adalah untuk meluruskan atau untuk tasdik atau membenarkan, tapi juga sekaligus untuk menegaskan kembali tentang syariat puasa sebagai bagian dari ibadah di dalam Islam. Nah, kemudian penutup ayatnya la'allakum tattaqun, ada istirja di situ, yang artinya kalau saya ini orang tarbiyah, saya orang pendidikan, itu adalah untuk apa kita berpuasa. Dalam konteks belajar itu disebut sebagai objective statement atau pernyataan mengenai tujuan kita berpuasa. Tidak banyak ibadah yang tujuan dan arah yang dicapai itu disebutkan secara eksplisit di dalam Islam. Dan puasa itu adalah salah satu dari tidak banyak ibadah yang tujuannya disebutkan secara eksplisit. Yang karena itu kemudian ketika kita mengikuti penjelasan dari banyak Al-Quran, kemudian tattaqun itu juga proses aktif. Itu kan proses aktif yang memang outcome dari orang yang berpuasa itu tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Sehingga Imam Syairozi di dalam tafsir Al-Amthal itu menyebut puasa itu adalah ibadatut tarbiyah atau ibadatut tarbawiyah gitu, ibadah pendidikan atau ibadah yang bersifat pendidikan. Dan dia menyebut puasa itu madrasatun lit taqwa. Sehingga karena itu kita berpuasa itu ya tiap tahun, karena kita itu menjadi bertakwa, becoming a taqwa, not yet being a taqwa, kira-kira begitu. Karena becoming maka terus menerus itu dilakukan. Dan oleh karena itu maka ketika kita ini berpuasa, maka kita bisa melakukan evaluasi dari hasil puasa kita. Sehingga la'allakum tattaqun itu dalam konteks teori belajar bisa juga disebut sebagai belajar yang mandiri atau learner self direction gitu. Pembelajar itu tahu kemana dia belajar dan bagaimana dia seharusnya belajar, dan kemudian bisa menilai sendiri keberhasilan belajarnya yang sering dalam teori pendidikan disebut dengan solo. Nah, solo itu bukan Solo dekatnya Sukoharjo yang nanti menjadi tuan rumah muktamar, tapi Solo itu adalah self-observed learning outcome gitu. Jadi peserta didik itu bisa melakukan evaluasi sendiri terhadap hasil belajarnya, karena apa yang akan dicapai itu sudah disebutkan dan bisa dilakukan secara mandiri tingkat keberhasilannya itu. Oleh karena itulah maka kalau kemudian kita kaitkan dengan puasa, maka puasa itu adalah ibadah yang memang memiliki banyak sekali keistimewaan. Saya mengatakan puasa itu sebagai ibadah karena memang kita melaksanakannya karena Allah, dan kita juga melaksanakannya sesuai dengan tuntunan dan syariat dari Allah dan sunnah Rasulullah. Karena itu maka puasa itu beda dengan diet. Puasa itu beda dengan diet. Ada orang ya udahlah puasa sekalian diet, itu nggak bisa begitu. Puasa itu yang niatnya ibadah. Bahwa kemudian itu punya dampak terhadap kesehatan kita, itu punya dampak terhadap misalnya sekalian diet, itu kan hikmah dari berpuasa. Karena itu tidak semua orang yang berpuasa itu disebut sebagai ibadah kalau dia niatnya itu diet. Bahwa kemudian dia menjadi lebih sehat, kemudian seperti orang diet, itu adalah sekali lagi hikmah dari orang yang menunaikan ibadah puasa itu. Kemudian yang berikutnya, karena puasa itu ibadah, maka ada kaifiyat atau ada tata caranya. Tata cara yang berkaitan dengan kapan kita mulai berpuasa dan bagaimana kita berpuasa. Tadi ayat yang dibaca oleh Ananda Hilal menjelaskan kita berpuasa itu kalau sudah masuk bulan Ramadan. Famang syahida minkumus syahra falyasum. Tadi juga disinggung sekilas oleh Ustadz Rafiq tadi. Barang siapa yang menyaksikan
datangnya bulan Ramadan, maka hendaknya dia berpuasa. Puasa itu memiliki ketentuan-ketentuan waktu yang tersendiri. Yang kalau kita baca ayat kelanjutannya itu ya, kulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswati minal fajr, tsumma atimus syiyama ilal lail. Makan dan minumlah kamu sehingga jelas bagimu benang hitam dari benang putih, dan kemudian kamu sempurnakan puasa itu sampai malam. Walaupun tentu ayat ini kalau diamalkan di Jakarta sih tidak ada masalah. Tapi kalau diamalkan di negara-negara lain yang 4 musim memang akan ada diskusi yang memang menarik. Terutama kalau sekarang ini saya kira Musli melaksanakannya di musim semi, jadi agak lumayan lah gitu. Tapi kalau kita melaksanakannya di bulan Juni atau bulan Juli, wah itu memang akan menjadi diskusi tersendiri tentang bagaimana waktu atau durasi dari pelaksanaan puasa itu. Tapi yang sangat penting, saya kira yang menjadi pemahaman kita, karena puasa itu merupakan ibadah, maka memang ada banyak keistimewaan yang ada di dalamnya. Puasa itu adalah ibadah yang memang sangat istimewa, sehingga di dalam hadis disebutkan as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untuk aku dan aku Allah yang akan menilai bagaimana kualitas puasa itu. Karena orang itu puasa dan tidak itu kan hanya kita dan Allah yang tahu. Kalau saya masih di kampung dulu itu, kalau sudah haus betul itu masuk aja ke kamar mandi, kemudian pura-pura kumur, tapi sebagian airnya itu masuk. Ada istilah di kampung itu namanya poso sapi. Poso sapi itu artinya habis makan terus diusap, gitu, sehingga seakan-akan tidak tahu gitu. Orang pura-pura lemes padahal sesungguhnya itu tidak puasa. Gitu. Apalagi sekarang pakai masker. Itu nggak ketahuan itu, orang itu ngunyah permen apa enggak itu nggak ketahuan karena tertutup oleh masker. Sehingga ini sebenarnya ibadah yang istimewa karena Allah sendiri yang menilainya, dan oleh karena itu maka hubungan kita dengan Allah terkait dengan puasa itu very private dan juga very personal, yang itu menunjukkan betapa memang puasa ini merupakan ibadah yang sangat istimewa dan ibadah yang memang di dalamnya banyak keistimewaan. Nah, kalau kemudian kita kaitkan dengan bagaimana kita melaksanakan puasa dan bagaimana makna bulan Ramadan itu, maka dalam konteks kultural dan dalam konteks syariah, Ramadan itu paling tidak menurut saya ada 6 makna. Yang pertama tentu saja adalah syahrus syiyam, yaitu bulan yang di dalamnya kita melaksanakan ibadah puasa. Dan ini saya kira ketentuannya sudah sangat jelas gitu. Nah, kemudian yang kedua, Ramadan itu syahrut tarawih atau syahrul qiyam, mungkin saya menyebutnya syahrul qiyam, atau bulan yang di dalamnya kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk melaksanakan ibadah qiyamul lail, wabil khusus adalah sholat tarawih. Dan keutamaannya juga sudah dijelaskan. Mangqoma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menegakkan, mengisi malam-malam bulan Ramadan dengan ibadah itu, maka Allah akan mengampuni dosa yang telah dilakukan oleh manusia. Hadis lain menyebutkan mangsoma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang menunaikan puasa di bulan Ramadan, maka Allah mengampuni dosanya yang telah lalu. Kemudian yang ketiga, Ramadan itu syahrus shadaqah. Ramadan itu kan bulan di mana kita memperbanyak sedekah. Di dalam hadis disebutkan bagaimana Nabi Muhammad itu adalah seorang yang sangat dermawan. Beliau itu kan paling suka berderma, paling suka bersedekah. Dan sedekahnya pada bulan Ramadan itu sangat bertambah-tambah dan meningkat seperti angin yang berhembus. Nah, kira-kira begitu. Karena saking seringnya beliau bersedekah di dalam bulan Ramadan. Dan memang kita dianjurkan kan. Di antara yang dianjurkan itu adalah memberi makan orang yang berbuka puasa. Bahkan ada hadis yang menyebutkan barang siapa memberi makan berbuka puasa, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Ini kalau dimaknai secara letterlek, maka orang bisa tidak puasa. Jadi cukup saja memberi makan orang yang berpuasa, pahalanya sama. Jadi nggak merasa lapar, nggak merasa haus, tapi dapat pahala sama dengan orang yang berpuasa. Beberapa ahli hadis memang menilai hadis ini termasuk hadis-hadis yang dhaif.
yang hadis yang memang dimaksudkan untuk mendorong orang supaya bersedekah sebagai fadilatul a'mal atau perbuatan-perbuatan yang utama. Nah, karena itu maka menunaikan ibadah puasa itu tidak bisa disubstitusi dengan cukup bersedekah. Tapi tetap berpuasa dan tetap bersedekah, terutama bagi orang yang berbuka. Nah, makanya kemudian yang keempat, Ramadan itu bisa menjadi syahrul ukhuwah, gitu, bulan persaudaraan, di mana selama bulan Ramadan itu kita banyak sekali berbuka puasa. Dan yang berbuka puasa itu tidak hanya mereka yang puasa, banyak yang tidak puasa itu ikut berbuka puasa. Saya pernah diundang acara buka puasa di salah satu ormas pemuda. Itu belum masuk berbuka puasa, jamaahnya itu sudah pada merokok, sudah pada minum, padahal waktu berbuka belum tiba. Tapi dia ikut datang di acara berbuka puasa itu. Itulah saya kira uniknya Indonesia itu. Nah, saya juga pernah diundang misalnya buka puasa di salah satu gereja. Di mana gereja menyelenggarakan acara buka puasa itu kan menarik juga kan. Sehingga tidak semua yang berbuka itu orang yang beragama Islam. Dan tidak semua yang berbuka itu orang yang berpuasa. Tapi tentu saja ini adalah satu kegembiraan yang luar biasa. Nah, di Indonesia itu kalau tidak COVID, itu di antara acara yang sangat luar biasa meriah itu adalah acara open house, gitu kan. Acara open house, dan di antara acara open house itu adalah berbuka puasa, terutama di rumah para pejabat negara, para pimpinan partai politik, pimpinan lembaga-lembaga negara itu sepertinya menjadi wajib untuk melakukan buka bersama sebagai bagian dari open house. Dan itu kadang-kadang menjadi acara untuk menilai loyalitas seseorang kepada pejabat dan atasannya. Ini saya kira menarik itu di Indonesia itu. Tapi itulah ukhuwah, itulah ukhuwah. Kemudian yang berikutnya, Ramadan itu syahrul Quran. Syahrul Quran. Itu juga di dalam ayat yang tadi dibacakan oleh Ananda Hilal, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Maknanya ada dua tentu saja. Makna secara historis adalah Ramadan sebagai bulan yang di dalamnya Allah menurunkan permulaan Al-Quran. Itu yang di tanah air kita diperingati dengan acara Nuzulul Quran. Tapi yang penting bagi kita adalah bulan yang di dalamnya kita memperbanyak membaca Al-Quran. Sehingga kalau bulan Ramadan itu ada tadarus Al-Quran. Saya waktu di kampung itu ya tadarusnya bareng-bareng begitu. Nanti satu orang baca, yang lain menyimak. Kemudian kalau ada lafaz-lafaz yang berkaitan dengan Nabi, misalnya langsung alaihissalam, gitu kan. Nanti kalau ada lafaz setan itu, ada ucapan lagi kan itu, laknatullah, gitu. Tapi kalau di Quran ada lafaz Abdul Mu'ti, agak ada yang ngucap karena ada lafaznya Abdul Mu'ti di situ. Nah, itu bagian dari tradisi kan, tadarus itu. Ada tradisinya dilaksanakan sedemikian rupa supaya pas 17 Ramadan itu khatam, sehingga nanti ada khataman Al-Quran. Nanti juga pada tanggal terakhir bulan Ramadan juga pas khatam Quran lagi dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah bagian dari bagaimana kita menunaikan ibadah di bulan Ramadan yang disebut dengan syahrul Quran itu. Nah, kemudian yang terakhir, yang keenam itu adalah syahrut tarbiyah atau bulan pendidikan. Selama Ramadan itu banyak sekali kajian-kajian kan. Selain puasa itu merupakan ibadah pendidikan itu sendiri, selama Ramadan itu kajian itu banyak sekali. Kira-kira ceramah itu mulai dari kita bangun tidur sampai tidur lagi itu nggak berhenti-berhenti itu. Mulai dari kuliah subuh, kuliah duha, kuliah duhur, kemudian ceramah jelang berbuka, kemudian ceramah kultum dan lain-lain itu luar biasa. Itu kalau selama Ramadan itu para ustadz itu luar biasa seneng sekali itu. Karena pada saat bulan Ramadan itu banyak sekali undangan. Sampai kalau dosen-dosen itu Prof. Ali itu mementingkan ceramah daripada ngisi kuliah. Karena kalau isi kuliah itu mau ngajar penuh mau tidak itu honornya sama. Honornya kan sama. Tetapi kalau Ramadan, nah itu lain itu, beda tempat, beda bisyarahnya, beda amplopnya itu. Walaupun tentu saja ya
kadang-kadang kawan-kawan bercanda kalau ceramah jangan panjang-panjang, karena panjang pendek amplopnya sama saja katanya begitu. Sehingga karena saking banyaknya undangan itu, beberapa kawan yang ustadz yang banyak undangan itu kalau diminta ngisi ceramah tarawih itu ditanya, ini ceramahnya qobla tarawih apa ba'da tarawih gitu. Nanti dia padukan, kalau qobla tarawih dan ada ba'da tarawih, maka begitu selesai sholat isya dia ceramah sebelum tarawih, begitu selesai dia pindah ke masjid yang ceramahnya ba'da tarawih. Sehingga semalam itu bisa ngisi 2 kali. Enggak pada bulan Ramadan kalau enggak Covid itu minal mimbar ilal mimbar, kira-kira begitu. Makanya ada kawan yang bercanda itu, kalau Ramadan sudah usai, Ramadan sudah berakhir itu kan banyak orang yang bersedih. Nah, terutama yang bersedih itu para ustadz itu, karena setelah Ramadan undangannya tidak sebanyak pada bulan Ramadan. Itulah. Tapi yang sama dengan Syahrul Tarbiyah itu bulan pendidikan, kita diberikan siraman yang luar biasa. Walaupun kadang-kadang mohon maaf karena ceramahnya terlalu banyak sehingga seorang kawan mengatakan, wah kalau Ramadan ini terjadi inflasi ceramah katanya. Karena ceramahnya saking banyaknya, jadi ada inflasi ceramah gitu ya. Kadang-kadang isinya sama saja, gitu. Isinya sama saja. Saya pernah satu ketika itu buka bersama di 2 tempat yang berbeda, ustadznya itu sama gitu, tapi 2 tempat yang berbeda. Ternyata ustadznya itu ceramahnya itu 95% isinya sama. Jadi kayak puter kaset gitu. Ini saya sebut dengan Ustadz MP3, ya, Ustadz MP3 yang isinya di mana-mana sama itu. Makanya memang kita agak susah sekarang kalau tidak banyak meningkatkan kualitas diri, tidak banyak belajar, maka ceramah kita pun kadang-kadang dihafalkan oleh jamaah kita itu. Tetapi semuanya adalah bagian dari siraman rohani. Karena pada dasarnya manusia itu kan makhluk yang pelupa dan suka melupakan kebenaran. Sudah diingatkan berulang kali saja manusia itu masih lupa, apalagi tidak diingatkan. Oleh karena itu maka tausiah Ramadan itu memang menjadi bagian dari bagaimana kita ini bisa saling mengingatkan dan saling memberikan nasihat agar kita senantiasa berada pada jalan yang benar. Nah, itulah kira-kira Ramadan sebagai syahrul ibadah, sebagai bulan ibadah dan juga sebagai bulan yang memang di dalamnya penuh dengan nuansa kultural yang luar biasa, tapi kultur yang ada itu adalah kultur yang dibentuk oleh pengamalan agama. Sehingga mungkin kalau kita kaitkan dengan teori pembentukan kebudayaan, ini menurut saya ini, sebagiannya kebudayaan itu dibentuk dari bagaimana orang mengamalkan ajaran agamanya. Dan dalam konteks Indonesia, banyak sekali tradisi dan budaya Indonesia itu merupakan aktualisasi kreatif dari bagaimana umat Islam mengamalkan ajaran agamanya. Saya kira itu uniquely Indonesian yang membuat kita ini memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Bahkan kalau kita ikuti beberapa analisis, pada abad pertengahan Indonesia itu jantung peradaban kita itu dibentuk oleh pengamalan ajaran agama Islam. Nah, lalu kaitan dengan Syahrul Ukhuwah, di mana arti pentingnya? Saudara-saudara sekalian, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, kalau kemudian kita kaitkan dengan Ramadan, maka kita banyak sekali tadi saya sebut, ya berbuka puasa itu kan ukhuwah. Kemudian tarawih itu juga ukhuwah. Di mana kita tarawih memang ya kebersamaan kita luar biasa. Semangat kita luar biasa. Walaupun kadang-kadang di situ juga ada ikhtilaf kan. Di situ ada ikhtilaf yang kadang-kadang memang bisa menimbulkan ketegangan. Alih-alih menjadi ukhuwah, kadang-kadang malah menjadi arena di mana kita ini adawah gitu, saling bermusuhan karena tarawihnya berbeda. Antara tarawih yang 8 dengan yang 20 itu berbeda. Padahal kalau kita membaca di dalam hadis-hadis Nabi, tarawih itu kan tidak hanya yang 8 dan yang 20 kan. Kalau kita baca itu ada yang tarawihnya 36. Kalau di Bidatul Mujtahid itu ada yang 36. Kalau di fikih itu malah ada yang 40 gitu. Dan melaksanakannya juga berbeda-beda. Ada yang 2 rakaat salam, ada yang 4 rakaat salam, ada yang pakai tahiyat awal, ada yang tidak. Itu semuanya adalah ikhtilaf variasi di dalam kita ini berislam. Yang kadang-kadang itu bisa menjadi adawah, menjadi bagian dari permusuhan. Sehingga kadang-kadang ada politik imam tarawih, gitu. Politik imam tarawih. Yang kadang-kadang memang menjadi masalah tersendiri. Ini imamnya siapa ini? Nah, kadang-kadang juga terjadi proses identifikasi masjid.
Kalau masjid ini tarawihnya 8 itu Muhammadiyah, kalau ini tarawihnya 20 itu NU gitu. Nah, ada masjid yang nggak pakai tarawih, itu tidak Muhammadiyah, tidak NU, begitu. Alasannya daripada berantem, mending nggak usah diadakan. Tapi di banyak tempat yang saya lihat, misalnya di Masjid Istiqlal itu saya kira sudah sangat bagus itu. Di Istiqlal itu kan tarawihnya 8. Ada jam 20, jadi begitu sudah 8, maka bagi yang melaksanakan 8 itu bisa pulang lebih dahulu, nanti melaksanakan witir di rumah masing-masing, atau bahkan ada yang memang dipimpin sholat witirnya, sementara yang 20 istirahat dulu, begitu yang witir selesai, maka kemudian disambung untuk yang melaksanakan 20. Ini saya kira contoh-contoh betapa kita memiliki kedewasaan di dalam menyikapi perbedaan. Dan perbedaan itu tidak menjadi bagian dari alasan untuk kita ini berpecah belah, sepanjang kita mengerti sumber-sumber perbedaan itu dan bagaimana menyikapi perbedaan itu. Karena itu maka dalam beberapa hal, kalau di kampus ya Profesor Ali, kalau di Ciputat itu mahasiswa mesti nyari tarawih yang 8 itu, karena lebih cepat gitu. Malah kadang-kadang ada yang cari tarawih yang 8 yang bacanya itu secepat yang tarawih 20. Kadang-kadang kan begitu. Yang tarawih 20 itu merasa khawatir kekurangan jamaah sehingga bacanya cepat. Karena itu maka yang 8 itu dibaca seperti 20 sehingga cepat sekali selesainya itu lama, tapi sekarang muncul itu tarawih 8 tapi bacanya seperti kalau tarawih 20 sehingga cepat sekali selesai gitu. Nah, itu saya kira itu bagian dari dinamika kultural saja. Tapi kalau menurut agama, menurut ketentuan yang kita yakini bersama, tarawih itu kan sholat yang rileks sebenarnya kan. Sholat yang memang banyak istirahatnya. Karena itu kalau saya baca hadis-hadis terutama dalam riwayat Abu Dawud, dalam Sunan Abu Dawud itu saya baca bagaimana Nabi Muhammad itu kalau tarawih itu santai gitu. Dan beliau kan memang hanya tarawih di masjid itu kan 1 kali kan. Sebagian besarnya kan tarawih di rumah. Sehingga kalau saya baca di dalam hadis-hadis itu, Rasulullah ketika tarawih itu berhenti, beristirahat, kemudian tiduran, nyandar di Aisyah gitu. Jadi setelah tarawih di antara break itu nyandar di pangkuan istrinya. Nanti sudah agak rileks, kemudian dilanjutkan lagi tarawihnya gitu. Karena memang menurut riwayat tarawih ini kan disyariatkan pada saat Rasulullah sudah berusia di atas 60 tahun. Jadi beliau sudah cukup tua dan beberapa riwayat disampaikan sudah badannya sudah mulai agak gemuk gitu. Sehingga memang melaksanakannya juga cukup berat bagi beliau. Tetapi sebagai suatu ibadah tentu karena tarawih itu juga ibadah rileks, maka jangan dipaksa. Jangan dipaksa harus selesai pada jam tertentu dan ngebut, itu juga jangan dipaksa. Karena memang itu ibadah yang di dalamnya diseling-selingi kan. Kalau kita baca di dalam Bidayatul Mujtahid itu orang-orang Mekah itu kan setelah tarawih kemudian tawaf dulu, kemudian nanti nyambung tarawih lagi sehingga bisa sepanjang malam dipergunakan untuk beribadah. Karena merupakan syahrul ukhuwah, maka kita juga menjalin ukhuwah itu dengan cara saling bersilaturahim, saling mengunjungi. Kalau di orang Betawi itu ya, Profesor Ali di Betawi kan ada istilah namanya munjungan atau apa itu. Yang kalau selama bulan Sya'ban dan Ramadan itu saling mengunjungi ke sanak famili sambil membawa makanan ala kadarnya. Itu adalah bagian dari bagaimana kita menjadikan Ramadan sebagai syahrul ukhuwah atau bulan persaudaraan. Kemudian kita juga saling bertemu dengan anggota keluarga. Ini kan jarang kalau di luar Ramadan kan jarang. Seperti saya ini di luar Ramadan itu mostly berada di luar itu. Tapi kalau sudah Ramadan, kalau toh buka tidak bersama, minimal tarawihnya kita bersama. Tarawihnya kita usahakan bersama dan juga sahurnya juga kita usahakan bersama-sama. Sehingga Ramadan itu bisa menjadi syahrul usroh atau bulan keluarga, di mana kita memang membangun kedekatan dengan anggota keluarga, dengan anak kita, dengan suami atau istri kita, dan juga dengan anggota keluarga yang lainnya. Sehingga kegembiraan selama bulan Ramadan itu memang kegembiraan yang luar biasa, di mana sukacita selama Ramadan itu tidak hanya dirasakan oleh kaum muslimin saja, tapi juga masyarakat secara keseluruhan. Sehingga karena itu maka bulan Ramadan juga sering disebut sebagai bulan toleransi.
di mana kita memang saling bertoleransi antara yang puasa dan yang tidak berpuasa. Yang tidak berpuasa itu tidak hanya orang yang tidak beriman. Orang beriman juga belum tentu puasa di dalam bulan Ramadan. Gitu. Karena apa? Ada ketentuan ayatnya, barang siapa yang bepergian, sakit, maka dia boleh tidak berpuasa, tapi berkewajiban mengqadha atau mengganti pada hari yang lainnya. Atau orang sudah sangat lemah, sangat rentan fisiknya, maka dia juga boleh tidak berpuasa, tetapi cukup dengan membayar fidyah. Jadi kita juga antara yang puasa dengan yang tidak puasa itu harus saling menghormati. Jadi jangan semua warung ditutup selama bulan Ramadan, itu nanti susah, yang tidak puasa itu jadi susah. Dan menurut saya selama bulan Ramadan itu warungnya juga nggak usah ditutup, biar kelihatan siapa yang puasa dan tidak. Gitu. Karena kalau ditutup itu yang kelihatan hanya kakinya saja. Itu yang tadi dimakan warteg itu Abdul Mukti apa Rofik gitu ya gitu. Tapi kalau dibuka sekalian ketahuan kalau Mukti tidak puasa gitu kan. Gitu. Kenapa seperti itu? Ya memang dijelaskan dalam Al-Qur'an, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Gitu. Allah itu menghendaki kemudahan di dalam beribadah dan tidak menghendaki kesulitan bagimu di dalam melaksanakan ibadah. Sehingga karena itu maka ibadah puasa ini harus kita laksanakan dengan gembira. Jangan terlalu merasa diri paling hebat karena sudah puasa, jangan merasa diri paling bersih karena sudah puasa, dan juga jangan merasa diri paling benar dan minta diproteksi karena sedang berpuasa. Karena ibadah taklif itu kan ibadah untuk orang yang dewasa. Karena sudah dewasa maka dia puasa itu karena komitmennya kepada Allah untuk mengikuti tuntunannya dengan cara beribadah, dan komitmennya untuk menyempurnakan puasa sebagai bagian dari ibadah untuk membersihkan jiwa. Karena itu maka ketika kita melaksanakan ibadah puasa dan selesai kita menunaikannya, dalam sebuah hadis disebutkan kita kembali lahir ke dunia seperti ketika baru lahir dari rahim ibunya, yaitu lahir dalam keadaan bersih, dalam keadaan fitrah, dan sebagian menerjemahkan fitrah itu adalah keadaan yang bersih di mana kita ini dibersihkan oleh Allah dari segala dosa yang telah kita perbuat selama masa sebelum kita melaksanakan ibadah puasa itu. Saya kira begitu Ustadz Rofik dan Ustadz Subhan sebagai pengantar untuk pengajian pada malam hari waktu Jakarta dan pagi waktu Amerika Serikat. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abdul Mukti atas uraian ceramahnya mengenai bulan Ramadan. Secara singkat kita bisa dengarkan tadi ada 6 poin penting dari bulan Ramadan, yaitu sebagai bulan puasa tentu saja kesempatan kita juga pada bulan itu untuk menjalankan qiyamul lail, kemudian bulan sedekah, memperbanyak infak dan sedekah, kemudian bulan ukhuwah, menjalin silaturahim, bulan Al-Quran, untuk tadarus Al-Quran, dan juga yang terakhir adalah bulan tarbiyah. Jadi keenam makna dari bulan Ramadan ini tentu saling kait satu sama lain. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kami berikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu jika ada bertanya atau mungkin menyampaikan diskusi. Ini sudah ada yang mengangkat tangan, yaitu dari Bapak Toha di Washington DC. Silakan Bapak Toha. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof Mukti, salam dari Washington ini. Kami berdua nih sama Bang Firdaus. Assalamualaikum. Waduh, waalaikumsalam. Reuni Pak. Kami lagi di masjid ini, Prof. Kami lagi di masjid, di masjid kita di Imam Center. Kami lagi ada food bazar menjelang Ramadan. Alhamdulillah, ya. Teman-teman suami itu. Ya, nanti kita mulainya food bazarnya menjelang zuhur sampai maghrib. Ya. Oke, ada pertanyaan berkaitan dengan tema kita, Prof. Ya, silakan Pak Toha. Ya, jadi gini, Prof. Ini kasus nyata nih, Prof. Saya pernah hidup di Kutub Utara, Prof, di Alaska. Iya. Saya itu ada 2 hari. Ada 2 hari yang matahari dalam 1 tahun itu pasti ada 2 hari, Prof. Itu baik yang di musim panas atau musim dingin. Pengalaman saya yang saya alami waktu saya di summer memang. Kebetulan bukan Ramadan ya. Jadi matahari itu selama 24 jam tidak pernah terbenam. Itu ada 2 hari memang.
Nah, jadi Ya. ada kalau itu terjadi dan itu pas bulan Ramadan, terbaiknya mana yang kita ikutin? Kan nggak mungkin kita puasa terus-menerus selama 24 jam. Sebaliknya juga Ya. Ustadz, Prof, kalau di musim winter itu matahari terbenam terus, ada selama setahun itu ada 2 hari matahari nggak, berarti kan nggak puasa, buka terus gitu ya. Jadi di sisi Ya. ada selama setahun di Kutub Utara itu ada 2 hari yang tidak Ya. ada 2 hari yang tidak terbit. Jadi pertanyaan, Ya. bagaimana kita sebagai umat Muslim mensikapi, apakah harus berdasarkan perjalanan matahari itu, ataukah kita mengikuti, karena banyak pendapat, mengikuti negara terdekat, atau mengikuti kita yang dari Indonesia, kebiasaan kita. Mana yang Ya. tepat? Oke, Ustadz, salam hangat dari kami di Washington. Ini Terima Bang kasih Pak Toha ya. Ya. Nanti saya ke Ya. Washington lagi nih. Saya terakhir di Amerika tahun 2000 berapa ya, mampir dari New Jersey itu ke Washington. Ya, siap. Nanti kita sambut. Kabarin nanti kalau Siap. mampir lagi. Ya. Ya, Terima Baik, kasih, Pak. Pak. ya. Saya sebenarnya pengennya malah menikmati pengalaman Bapak itu ke Alaska. Saya belum pernah ke Alaska. Tapi Nah, begini, saya- dalam fikih Ah, itu disebut dengan fikih gharib ya. Oke. Gharib itu artinya asing, Pak. Sesuatu yang nyata tetapi tidak banyak ditemui di banyak tempat. Ah, Nah, terkait dengan fikih gharib itu memang ada beberapa pendapat. Yang pertama itu mengamalkan dohir ayat yang saya bacakan tadi itu. Jadi kita berpuasa dari mulai fajar sampai terbenam matahari. Tapi kan Oke. matahari tidak pernah terbenam. ya. Nah, kalau matahari tidak terbenam berarti konteks yang berkaitan dengan waktu puasa itu tidak berlaku untuk tempat di mana Bapak itu berada. Yes. Nah, kalau tidak berlaku lalu bagaimana? Itu kan. Nah, bagaimananya itu di kalangan para ulama ada pendapat yang pertama, ya sudah nggak usah puasa saja gitu. Yes, cocok. Nggak usah puasa saja tapi dihitung utang ya Pak. Oh, Karena kan dihitung utang itu karena apa? Itu ada masyakoh, ada kesulitan. Sehingga tadi ayat yang disebutkan kaitannya dengan bolehnya kita mengqadha itu adalah karena yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki bagi kamu kemudahan dan tidak menghendaki bagi kamu kesulitan. Gitu. Jadi boleh tidak puasa tapi dihitung utang. Nanti harus mengqadha Pak Toha gitu. Oke. Nah, Kalau kemudian yang kedua, ya silakan Pak Toha. namanya gimana? Kalau mukimnya, ada orang Alaska Muslim selamanya di situ gimana? Mukimin. Ya, kan dia Terus. tidak puasa tidak selalu jatuh di musim yang seperti itu kan. Karena puasa ini kan mengikuti hitungan bulan. Oke. Mengikuti hitungan matahari. Iya, Sehingga siap. kita berpuasa ini kan di bulan-bulan yang secara hitungan itu beda-beda, Pak. Oke, ya, paham. Nah, karena itu maka itu pandangan yang pertama, Pak. Pandangan yang kedua ya ikuti, ini pandangan yang kedua ya. Ikuti negeri muslim yang terdekat. Negeri muslim terdekat itu mana, itu berapa lama puasanya di situ. Nah, itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga itu ikuti negara asal gitu. Pendapat dari Indonesia, di Indonesia berapa jam itu ikuti waktu lama yang di Indonesia. Makanya pernah saya ke salah seorang sahabat yang sedang bertugas di Italia itu kan saya ke sana pada bulan Juni atau Juli gitu kan. Seneng-senengnya ke Italia kan bulan-bulan itu. Ya. Itu matahari masih terang benderang, beliau sudah berbuka. Alasannya saya orang Indonesia, waktunya saya ikut waktu Indonesia gitu. Nah, ini persoalan ijtihadiyah, artinya adanya ketentuan itu adalah dari ijtihad kita masing-masing. Karena pada zaman Nabi tidak ada pengalaman seperti itu, bahkan pada zaman para ulama juga tidak ada pengalaman seperti itu. Gitu. Kan para ulama itu kan hidupnya tidak ada di negara-negara Eropa, kan tidak ada. Para ulama itu kan hidupnya di Arab, yang jauh-jauh kan di Mesir ya Mas Rafiq ya. Imam Syafi'i itu kan tinggal di Baghdad, kemudian sampai akhir hayatnya beliau di Mesir. Itu juga tidak ada musim-musim yang ekstrim seperti yang dialami Pak Toha atau Bapak Ibu sekalian yang ada di Amerika atau belahan dunia yang lainnya itu.
Oke. Karena itu maka ya itu karena wilayatul ijtihad, maka silahkanlah Bapak ikut ijtihad yang mana, tapi jangan ada pemahaman dan jangan ada satu niat untuk mengingkari kewajiban berpuasa, karena memang itu kewajiban kita. Nah, bagaimana melaksanakannya? Yaitu mengikuti ijtihad masing-masing saja. Nah, kalau ikut yang pertama tadi ya sudah, itu dianggap sebagai masyaqqah, kesulitan. Karena di dalam kaidah fikih itu kan ada al-masyaqqatu tajlibut taisir. Ya. Kesulitan itu menjadi sebab dibukanya adanya kemudahan di dalam beragama. Jadi beragama yang baik itu bukan beragama yang berat, yang susah gitu, enggak. Makanya kalau sakit jangan dipaksa puasa. Dan orang yang bepergian tidak puasa itu bukan berarti orang yang tidak mengamalkan ajaran agama. Justru dia mengamalkan ajaran agama dengan tidak berpuasa itu. Karena apa? Karena agama membolehkan kita tidak berpuasa ketika sedang bepergian. Kalau sakit juga jangan memaksakan diri berpuasa, karena itu bisa mendatangkan masyaqah dan madorot. Jadi sakit tidak berpuasa jangan dianggap itu maksiat, itu juga malah justru melaksanakan ajaran agama, karena kalau sedang sakit kita boleh tidak berpuasa. Nah, kira-kira begitu Pak Toha. Itu Mas Subhan, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Subhan, terima kasih Ustadz. Ya, Oke, sami-sami Pak Toha. Oke. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Selanjutnya sudah angkat tangan lagi Bapak Mukhtar Sangaji, silakan Pak Mukhtar. Assalamualaikum Pak Profesor. Waalaikumsalam Pak Sangaji, Pak Mukhtar. Mukhtar Sangaji, Papua Pak. Oh, Bapak di Papua ini. Ya. Oke. Mau apa namanya? Biasa kalau kita bulan puasa terus mau ke luar daerah, misalnya kita ke Jakarta atau ke Semarang, itu kan nggak rasa capek gitu ya. Iya. Artinya ada itu. Apakah yang mana yang lebih afdol ya? Kita buka puasa atau kita putus-putus Pak Sangaji, Pak Mukhtar. Iya. Pertanyaannya Prof, mana yang afdol ya? Kita buka puasa dari perjalanan atau kita lanjut puasa pergian, karena sekarang kan pakai pesawat itu nggak terlalu rasa capek gitu ya. Menurut Iya, Pak, baik. Prof gimana? Ya, suaranya putus-putus, tapi saya bisa sedikit menebak pertanyaannya Pak Sangaji, karena ini juga banyak dilakukan oleh para travelers di Indonesia. Kalau orang Jakarta seneng mulai puasa di Jakarta, berbuka di Papua, karena puasanya lebih singkat, 2 jam. Kalau di Jakarta, berangkat dari Jakarta, kemudian ke Papua, puasanya lebih singkat 2 jam. Lalu dari Papua ke Jakarta, lebih panjang 2 jam. Nah, disitulah kenapa kemudian Allah memberikan kepada kita tuh rukhsah. Famangkana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yang sedang sakit atau bepergian, dia boleh tidak berpuasa dan memang mengganti pada hari yang lain di luar bulan Ramadan. Walaupun kalau kita mengikuti dohir ayat, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, walaupun boleh kita tidak berpuasa, tapi berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, saya kira kalau dengan selisih 2 jam itu kan masih kuat ya Pak Mukhtar ya. Tapi kalau memang betul-betul tidak kuat, ya sudah, nggak usah berpuasa. Karena apa? Itu memang diberikan rukhsah kita untuk boleh tidak berpuasa. Dan soal jarak itu kan relatif ya. Dan beberapa ulama fikih itu kan ada yang menyebut kalau Imam Hanafi itu kan sangat longgar itu. Itu bepergian 1 farsah saja itu dianggap safar dan boleh kita tidak puasa itu. Jadi kalau 1 farsah itu kira-kira Prof Ali, saya dari rumah saya di Pondok Cabe ke UIN kampus 1 itu sudah melebihi 1 farsah, itu boleh nggak puasa. Nah, itu kalau kita maknai secara dohir begitu, ya memang akhirnya orang sangat meringankan ibadah itu dan cenderung menyepelekan masalah agama. Nah, oleh karena itu maka yang menjadi ukuran itu bukan jaraknya tapi masyaqqah atau tingkat kesulitannya Pak Mukhtar. Nah, karena itu maka tingkat kesulitan itu yang menjadi sebab kenapa kemudian kita diberikan rukhsah atau keringanan, karena agama itu adalah tuntunan yang memang harus mampu kita laksanakan secara fisik dan secara mental.
Makanya di antara syarat dalam hukum taklifi itu kan adanya kemampuan kita dan tidak memberatkan itu. Ma ja'ala alaikum fid-dini min haraj itu. Allah tidak menjadikan bagimu kesulitan di dalam melaksanakan ajaran agama. Sehingga karena itu maka Pak Sanghaji yang mengukur kita sendiri. Yang mengukur kita sendiri. Bukan orang lain. Walaupun juga mungkin ada juga ukuran-ukuran yang bisa diberikan orang lain, misalnya dokter memberikan nasihat kepada kita, misalnya untuk mereka yang punya penyakit tertentu, misalnya kalau yang sedang diabetes itu puasanya bagaimana dan sebagainya, itu memang dokter bisa memberikan nasihat. Tetapi ala kulli hal sebenarnya yang mengukur itu diri kita sendiri. Karena itu maka bagaimana kita melaksanakan ibadah puasa itu semuanya terpulang dari kekuatan iman kita itu. Bagaimana kita bisa melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya dan bagaimana kita bisa melaksanakan ibadah puasa itu dengan sempurna. Kira-kira begitu Pak Mukhtar Sanghaji. Baik, terima kasih Profesor Abdul Muti. Silakan Mbak Nana Firman. Terima kasih Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Muti, saya senang sekali bisa berjumpa. Walaupun saya masih off kamera, maaf ya Pak, masih pagi. Nggak apa-apa Mbak Nana. Sudah lama ini kita belum berjumpa. Ya harusnya jumpa di Inggris ya untuk COP26. Tapi saya sudah datang yang di Vatikan. Nah, insya Allah nanti kita berjumpa. Makasih Pak atas penjelasannya. Saya ada satu hal yang mungkin agak di luar dari yang Bapak jelaskan, tapi yang menjadi concern saya sampai sekarang adalah bagaimana kita mempraktekkan ibadah kita pada bulan Ramadan. Misalnya tadi Bapak juga menjelaskan bahwa di bulan Ramadan ini banyak rame-rame ya kalau buka puasa, kemudian mengundang sana sini, alhamdulillah. Tapi yang menjadi concern itu adalah praktek pada buka puasanya itu saat iftar, di mana khususnya dan Indonesia juga ini terutama food waste itu Pak, jadi banyak kebuang-buang makanan. Sementara kan kita puasa sebenarnya mengurangi makan, tapi pas buka justru kita buang makanannya banyak. Nah itu saya yang sangat ngomel-ngomel soal itu. Jadi kita kan buat gerakan Green Ramadan atau Eco Ramadan untuk mengingatkan semua kaum muslimin bahwa kita nih lagi puasa. Kalau saya nggak bisa bikin pantun seperti Bapak atau Mas Rofik, tapi kalau saya suka bilang puasa ini kan kita empty our stomach but feeding our soul ya. Jadi kan perutnya dikosongin tapi kan ruhnya diisi. Jadi sebenarnya bukan makannya gitu yang dibanyakin. Nah, ini tuh salah satu concern Pak, bisa nggak maksudnya kayak lagi misalnya kultum atau ceramah-ceramah pada bulan Ramadan ini kita tekankan hal itu. Apalagi bulan Ramadan tahun ini hari buminya pada hari Jumat di minggu kayaknya pekan ketiga Ramadan kalau nggak salah saya. Jadi saya mau buat gerakan pada tanggal 22 April nanti, khutbah dan ceramah itu akan tentang menjaga bumi ini dari praktek kita sendiri untuk Ramadan. Jadi itu Pak, kira-kira gimana gitu supaya kita bisa mendorong itu. Mudah-mudahan Muhammadiyah tuh jadi garda terdepan gitu loh Pak untuk mengubah ini. Terima kasih. Setuju sekali Bu Nana. Dan itu yang menjadi concern saya selama ini. Jadi banyak sekali makanan terbuang selama kita berbuka puasa. Jadi semangat untuk memberi makan orang yang berbuka puasa itu semuanya diberikan dalam bentuk instant food gitu, makanan yang bisa langsung disantap, dan kadang-kadang memang itu berlebih-lebihan karena tidak ada koordinasi. Saya kira akan lebih bagus kalau misalnya di masjid-masjid itu didaftar ya, siapa yang memang akan memberikan makanan untuk takjil dan jenis makanannya apa gitu. Karena kalau nggak seperti itu juga nanti akhirnya menunya juga sama terus itu Bu Nana. Kalau di Jakarta menu wajibnya itu adalah
Ya menunya itu akhirnya bakwan, kemudian mendoan, kemudian martabak, kuluhum itu gorengan, itu semuanya itu gorengan. Puluh gorengan. Full gorengan gitu. Itu saya kira juga menjadi bagian dari sebuah gerakan yang tadi kalau Bu Nana menyebut Green Ramadan, saya kira bisa kita sarankan supaya makanannya itu ya makanannya yang nutritious and delicious gitu kan. Itu makanan yang healthy and tasty gitu. Jangan sampai kemudian neither delicious nor nutritious, itu yang repot. Nah, kalau kita bisa membuat gerakan itu saya kira bagus sehingga nanti tidak ada makanan yang terbuang-buang itu. Termasuk pada konteks ini juga ada kritikan ketika misalnya orang mengadakan banyak sekali santunan selama bulan Ramadan. Jadi kalau Ramadan itu yang namanya anak yatim, itu sibuk banget juga itu. Dari santunan ke santunan itu. Bagus sih ada santunan, tapi masa selalu kan. Sehingga saya pernah datang ke sebuah acara, saya diminta ngisi yang ada santunan. Ada seorang anak yatim itu amplopnya langsung dibuka seketika. Kemudian komentar, kali ini banyak, yang kemarin cuma 20.000. Nah, ini kan menjadikan anak-anak kita ini juga menjadi orang-orang yang tidak bermental mandiri, tapi menjadi mental needy gitu. Yang kadang-kadang itu juga di-entertain oleh berbagai kelompok tertentu. Nah, ini menurut saya juga menjadi beberapa catatan sehingga saya setuju sekali dengan gagasan Ibu Nana tadi, dan mudah-mudahan juga tidak hanya sekedar Green Ramadan, tapi juga ada Green Idul Fitri juga nanti Bu Nana. Betul. Terutama kalau kita sholat Idul Fitri di lapangan kan sering pada bawa koran sendiri dan sebagainya, yang begitu selesai langsung semuanya ditinggal di situ. Nah, itu kan tidak mencerminkan pengamalan Islam yang mengajarkan kebersihan dan juga tidak Islam yang berkemajuan menurut saya. Sehingga Ramadan berkemajuan itu ya diukur salah satunya dari bagaimana kita menghindari sikap israf berlebih-lebihan dan juga menghindari tabdzir ya, atau membuang makanan dan berbagai hal yang memang tidak ada manfaatnya itu. Nah, kira-kira begitu tanggapan saya, jadi saya sangat setuju dengan yang disampaikan oleh Ibu Nana. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih Bu Nana dan juga jawabannya dari Pak Mukti. Selanjutnya ada direct message ke kita. Assalamualaikum. Apakah jika pemerintah Islam, maka saat bulan Ramadan semua warung-warung harus atau wajib ditutup saat siang hari? Bagaimana dengan keadaan di Arab Saudi? Jazakumullah khairan. Ini pertanyaan dari yang masuk ke kita, Prof. Silakan, Prof. Kalau di Arab Saudi semua ditutup ya. Saya kebetulan belum pernah ada pengalaman puasa Ramadan di Saudi. Karena kalau Ramadan ke Saudi susah sekali. Tapi saya kira masih ada lah. Masih ada kan, kita juga bisa order online kan. Bisa order online kalau warung nggak buka gitu. Dan saya memang termasuk yang tidak terlalu bersetuju kalau selama Ramadan itu semua warung ditutup. Karena itu memang juga menjadi kesulitan tersendiri bagi mereka yang tidak berpuasa, dan sebagian tadi sekali lagi yang tidak berpuasa itu juga perlu mendapatkan fasilitas dari layanan publik. Karena sebagian yang tidak berpuasa itu juga mereka orang-orang beriman yang karena udzur syar'i dia tidak puasa itu. Dan sebagian orang traveling itu juga karena dia memang melaksanakan tugas ya. Atau orang yang memang bekerja dengan sangat berat ya. Kan wa'alal ladzina yutiqunahu itu sebagian ulama menjelaskan hubungannya dengan orang yang bekerja sangat berat, yang dengannya tidak mungkin dia kuat berpuasa dengan pekerjaannya itu. Nah, itu kan memang menjadi alasan. Nah, kalau seperti itu nggak ada yang melayani gimana gitu. Tapi mungkin ada cara lain, misalnya ya dengan online gitu. Kan bisa juga kan dilakukan cara-cara untuk mereka tetap bisa mendapatkan pelayanan. Jadi warung tidak buka, tapi yang melayani online juga banyak. Ini kan saya kira bisa menjadi salah satu way out untuk mereka yang tidak berpuasa tetap bisa mendapatkan pelayanan, terutama kebutuhan untuk makan dan minum karena keadaannya itu. Saya kira begitu tanggapan saya, Mas Subhan. Baik, Prof. Ini pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri kajian ini dari Bapak Sailal Arini. Ketika orang mengqadha puasa Ramadan di luar Ramadan karena ruksah, apakah pahalanya sama seperti di bulan Ramadan? Menurut saya dari sisi kewajiban puasanya sama, karena itu substitusi ya. Jadi itu posisi itu sama.
Mungkin yang kita tidak mendapatkannya adalah fadilah bulan Ramadannya. Jadi puasanya sama pahalanya menurut saya, karena ibadah itu memang sebagai pengganti, sehingga insya Allah lah menurut saya begitu. Tapi kan tentu saja ibadah puasa itu seperti hadis yang saya baca tadi itu, yang menentukan pahalanya itu Allah. As-somuli wa ana ajzibihi. Tapi secara fikih, karena kita mengqadha itu merupakan ganti dari puasa Ramadan yang tidak bisa kita laksanakan, maka dia kedudukannya sama dengan puasa Ramadan. Tetapi fadilah bulan Ramadan itu yang mungkin tidak kita peroleh. Karena memang rasanya berbeda ya. Puasa sendiri dengan puasa bersama-sama itu rasanya beda gitu. Itu kita berbuka pada saat kita berpuasa dengan berbuka ketika orang tidak berpuasa itu juga rasanya beda. Dan inilah yang memang menjadi bagian dari fadilah bulan Ramadan, dan kenapa kemudian kita sangat rindu untuk bisa bagaimana bisa beribadah di bulan Ramadan itu dan melaksanakan ibadah dengan sempurna. Tapi bahwa ada keadaan tertentu yang tidak mampu kita menghindarinya, yaitu adalah bagian dari rukhsah atau keringanan yang memang kita diberikan oleh Allah untuk bisa melaksanakan puasa pada hari yang lain di bulan Ramadan. Saya kira begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Prof. Abdul Muti atas respon dan jawabannya, dan juga saya kira kita sudah berdiskusikan bersama, mendengarkan bersama. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Profesor Abdul Muti itu bisa menambah wawasan kita dan juga menambah iman kita sehingga kita siap untuk menyambut dan menjalankan ibadah suci bulan Ramadan. Baik, dan Bapak sekalian dimanapun berada, alhamdulillah kita sudah menjalankan bersama pengajian ini, dan sebelum kita tutup bersama nanti akan ada doa yang nanti akan disampaikan oleh Profesor Muhammad Ali. Silakan Prof. Ali. Mungkin sebelum ditutup saya pantun ya. Oh ya, silakan. Tadi Mas Rofi kan 3, jadi saya 3 juga. Pantun penutupnya burung pipit, burung nuri, dua-dua hingga bidahan. Mohon pamit undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Abdul Mu'ti. Kita mendapatkan siraman rohani yang luar biasa. Kita menjelang bulan Ramadan dengan penuh kekhusyuan tetapi juga gembira. Ini yang luar biasa yang kita dapatkan pada kesempatan hari ini. Kita penuh dengan ilmu, khusyuk ya, tapi juga gembira. Anak saya, putri saya, Inas Ali itu I'm so excited ya. To fast. Dia benar-benar menunggu bulan Ramadan. Jadi kalau usia 12 tahun aja sudah seperti itu, kalau kita yang sudah tua-tua ini tidak gembira, kalah sama anak kecil. Jadi saya kira luar biasa. Terima kasih Mas Rafiq, terima kasih Mas Imam, juga semua yang hadir pada kesempatan hari ini. Mari kita berdoa tentu dengan penuh kekhusyuan dan khaufa wa tama'a. Jadi penuh berharap dan juga rasa cemas. Tadi disebutkan ayatnya ya, ini qarib ya. Jadi kalau Allah meminta kepada kita, katakanlah bahwa aku dekat. Kita berdoa bukan kepada makhluk atau yang dekat, tapi jauh begitu, tetapi dekat sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hadha syahrul Ramadan qad halla bina fa adkhilhu alaina bi amnin wa amanin wa sihhatin minas saqam wa bil faraghi minas syughul wa inna ala syami wal qiyam wa tilawatil Qur'an hatta yanqadi anna wa ghafarta lana wa radita lana. Allahumma hadha syahr Ramadan qad hassa fasallimhu lana wa sallimna lahu fi sururin minka wa afiyah. Allahumma arzuqna siyamahu wa qiyamahu wa
wa biqabulin minka wa imtithalin amrika wa ibtinabin nahyika. Allahumma irfa' 'anna al-kasal wal fatrah was sanama warzuqna fihi al-khair wal jadda wal ijtihad wal ajra wal quwwah wan nashata kama tuhibbu wa tarda. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Profesor Ali yang sudah memimpin doa. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya Imam Subhan sebagai pembawa acara pada acara ini mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Kepada Profesor Abdul Muti kami sekali lagi ucapkan terima kasih atas terima kasih. Dan juga Bapak dan Ibu sekalian yang sudah berpartisipasi dalam acara ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya.